Dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 4 mengatakan bahwa keturunan Tuhan akan dimuliakan dengan keindahan. Mari kita lihat, apa maksud dari rencana Tuhan? Yaitu keturunan Allah. Saudara-saudaraku, bacalah ini. Pada hari itu, keturunan Tuhan akan dimuliakan dengan keindahan. Buah dari negeri itu disebut sebagai Israel. Kemegahan dan pujian dari orang-orang yang selamat. Di sini dikatakan bahwa keturunan yang berasal dari Tuhan akan tumbuh. Tunas itu hanyalah keturunan saja. Yang dimaksud dengan keturunan adalah keturunan Tuhan. Keturunan yang berasal dari Tuhan akan dimuliakan dengan keagungan. Lantas, apakah benar ada keturunan Allah? Apakah Israel dari Perjanjian Lama dihitung sebagai keturunan Allah? Tidak, bukan keturunan Allah. Hanya Israel dalam Perjanjian Baru yang merupakan keturunan Allah. Israel dalam Perjanjian Lama adalah Israel yang bersifat jasmani. Bukan milik Tuhan, bukan tunas-tunasnya. Mereka bukan keturunan Allah. Oleh karena itu, Yehuda mengalami kejatuhan. Yehuda hancur. Yerusalem hancur. Keruntuhan itu terjadi karena mereka menentang Tuhan, dan lain-lain. Sehingga mengundang murka Allah. Tetapi tunas-tunas Tuhan tidak akan membuat Allah marah. Dan juga tidak akan jatuh. Apa alasannya? Karena mereka adalah keturunan Allah. Tepatnya pada dini hari, pagi ini. Hampir saja saya lupa. Saudara-saudaraku, tolong buka buku catatan ini sejenak. Itu adalah cara pengajaran oleh Roh Kudus Bapa. Karena itu, mereka adalah tunas dan keturunan Tuhan Allah. Karena mereka adalah keturunan Tuhan, semuanya akan diselamatkan. Maka ada Roh Kudus. Sebuah kata yang keluar dari hati. Karena semuanya adalah keturunan Tuhan Allah. Akhirnya, yang dimaksud dengan keturunan adalah, oleh karena itu, mereka semuanya telah diselamatkan. Dia berkata, kita adalah keturunan Tuhan Allah. Karena demikian, pada zaman dahulu, Allah menjadikan Abraham sebagai lambang Tuhan. Kemudian, Ishak melambangkan Tuhan Yesus. Allah berkata kepada Abraham, hanya yang lahir dari Ishaklah keturunanmu. Itulah yang merupakan keturunanmu. Maka Ishak mewakili Tuhan Yesus. Oleh karena itu, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan tunas-tunas Tuhan. Merupakan keturunan Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah keturunan Allah. Maka Roh Kudus berkata pada dini hari ini, karena semuanya adalah keturunan Tuhan Allah, maka semuanya diselamatkan. Oleh karena itu, semuanya diselamatkan. Jadi, orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan Roh Allah kepada kita. Kita menerima Allah. Roh Kudus ibarat memperoleh DNA Allah. Maka inilah memperoleh Roh Allah, yaitu dilahirkan dari Roh Kudus. Itu adalah tunas-tunas Allah. Keturunan Allah. Jadi, apakah itu tidak juga merupakan keturunan Kristus? Itu juga keturunan Tuhan Kristus. Karena kita menerima Roh Tuhan Kristus. Di dalam Roh Tuhan Kristus terdapat Roh Kudus Allah. Oleh karena itu, kita adalah keturunan Tuhan, serta juga keturunan Allah. Hal ini bagaikan Yakub, anak Ishak, yang merupakan milik Tuhan. Yang juga merupakan keturunan Abraham. Iya, Yakub memiliki DNA ayahnya, Ishak. Maka, dalam hidupnya, apakah Yakub juga memiliki unsur dari Ishak? Dan juga DNA Abraham. Benar, dan oleh karena itu, kita semua adalah tunas-tunas Allah. Adalah milik Allah. Keturunannya, jadi pasti akan diselamatkan. Karena itulah, ayat ini berkata begini. Di sini disebutkan bahwa pada hari itu, tunas-tunas dari Tuhan. Itu berarti keturunan. Pasti akan dimuliakan dengan keindahan. Kemuliaan yang megah hanya bisa dikatakan bagi semua yang lahir dari Roh Kudus. Pasti memiliki kemuliaan yang agung. Seperti karunia dari Bapa segala cahaya. Memiliki tubuh yang mulia seperti Tuhan. Seperti Roh Tuhan. Seperti Roh Tuhan. Kehidupan yang mulia. Memiliki kemuliaan seperti itu. Seperti yang tertulis dalam Alkitab. Semua ada di Yerusalem. Di masa depan, saat itu akan tetap melimpah mengalir. Orang yang tinggal di Yerusalem, yaitu semua orang yang tinggal di Yerusalem dan namanya tercatat di kitab kehidupan yang disebut suci. Jadi, mereka yang namanya tercatat di kitab kehidupan, bukankah mereka adalah keturunan Tuhan? Bukankah mereka merupakan keturunannya? Ya, karena mereka semua tercatat di kitab kehidupan. Apa itu kitab kehidupan? Kehidupan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan? Roh kehidupan adalah kehidupan. Orang-orang yang tercatat di kitab kehidupan dan orang-orang yang tercatat di kitab kehidupan anak domba memiliki Roh Kudus. Oleh karena itu, mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah keturunan Tuhan. Semua adalah yang lahir dari Roh Kudus.